Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di Arena Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa kita akan melanjutkan review saham part 27 seri yang kedua. Namun buat teman-teman yang belum menonton review saham part 27 seri yang pertama, boleh teman-teman lihat link di deskripsi atau lihat link di kanan atas akan saya lampirkan. Kita lanjut ke saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Sril. Saham Sril ditutup di harga 191 di mana ada gray line di 194, sehingga teman-teman yang ingin membeli saham ini boleh tunggu saat dia break di 194 terlebih dahulu dengan target kenaikan terdekat menuju 198 dan target akhir menuju ke PBH-nya di 214. Teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 194. Tetapi kalau selama dia belum break di 194, teman-teman jangan dulu beli, wait and see terlebih dahulu karena dia masih rawan untuk melanjutkan penurunan ke 174 yang mana itu adalah white line-nya. Sehingga kalau misalkan dia berhasil break di 194, teman-teman boleh beli tetapi langsung batasi stop loss di harga di bawah 194. Jadi kurang lebih di 193, 192 teman-teman boleh batasi stop loss dengan target kenaikan menuju ke 198 dan paling jauh menuju ke 214. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBKP. Saham Bank Bukopin ini ditutup masih di atas PBH-nya di 190. Sehingga teman-teman yang ingin membeli saham ini, teman-teman bisa mempertimbangkan risk and reward-nya karena 197 ke 190 itu juga cukup lebar risk-nya. Kemudian teman-teman dari 197 menuju ke 210 juga ada profit yang cukup bagus. Sehingga teman-teman rekomendasi saya boleh beli asalkan dia break dulu di 203 ya, dimana itulah gray line-nya, sehingga jauh lebih aman. Dan teman-teman bisa batasi stop loss tidak perlu sampai ke 190. Teman-teman boleh stop loss di area 202 atau 200 sehingga potensi risknya lebih kecil tetapi teman-teman bisa mendapatkan potensial profit yang lebih baik. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBCA. Saham BBCA ditutup di 28.600 di mana ini adalah gold line-nya. Sehingga dia harus berusaha bertahan terus di atas 28.600 untuk melanjutkan kenaikan terdekat menuju ke 28.905. Tetapi jika dia gagal bertahan di 28.600, maka dia berpeluang untuk turun ke white line-nya di 27.400. Teman-teman yang ingin membeli saham BBCA direkomendasikan lebih aman kalau dia tembus gray line terlebih dahulu, yaitu di harga 28.905 dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke PBH-nya di 29.975. Selama dia belum naik di atas 28.905, teman-teman boleh wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Telkom. Saham Telkom ditutup naik tipis di Saham Telkom ditutup naik tipis di harga 3210 di mana tadi sempat turun cukup jauh, kemudian dia bisa membuat kenaikan yang signifikan sehingga dia closing positif ya 0,31%. Sehingga kita melihat bahwa dia punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke PBH-nya di 3390. Bagi teman-teman yang belum punya barang boleh beli asalkan dia masih berada di atas 3200. Bagi teman-teman yang sudah punya barang boleh pasang trailing stop lebih jauh di 3154 ya dengan target kenaikan yang sama menuju ke 3390. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBTN.
Saham BBTN ditutup di 1140, di mana belum berhasil untuk tembus dari gray line-nya di 1173 dan gold line-nya di 1185, sehingga untuk BBTN kita rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Boleh beli asalkan dia berhasil break di gray line-nya minimal di 1173. Tetapi kalau dia belum berhasil, maka dia akan terus melanjutkan penurunan menuju ke 1019. Bahkan dia akan menguji weight line-nya di 960. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BMTR. Saham BMTR hari ini ditutup naik ya, setelah kemarin kita bilang teman-teman boleh beli. Hari ini dia naik tipis ya, 2,6%, dan dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 228, yang mana itu adalah PBH-nya. Bagi teman-teman yang belum punya barang, jarak distance dari harga sekarang menuju PBL juga masih tidak terlalu tinggi, maka kita masih rekomendasikan untuk membeli, asalkan teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 192. Karena 197 ke 192 risknya cukup pendek ya, tidak terlalu besar. Tetapi teman-teman punya potensial profit dari 197 ke 228 itu cukup besar, sehingga boleh kita rekomendasikan untuk buy. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Indi. Saham Indi ditutup di harga 695, dan dia berusaha untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke terdekat ya, di gray line 698 dan target akhir menuju 775. Bagi teman-teman yang belum punya barang, kita rekomendasikan boleh beli dengan target kenaikan di 775 dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 675, yang mana itu adalah gold line-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BBRI masih kuat bertahan di atas gold line-nya di 3100. Selama dia masih berada di atas 3100, maka saham BBRI masih aman ya, dengan target kenaikan selanjutnya akan menuju ke gray line-nya 3162 dan akan berpeluang terus melanjutkan kenaikan menguji PBH-nya di 3370. Bagi teman-teman yang belum punya barang, saya lebih rekomendasikan kalau dia berhasil break dulu di gray line-nya di 3162, sehingga teman-teman bisa gunakan angka 3100 sebagai batasan stop loss dengan target kenaikan yang sama menuju PBH-nya di 3370. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBNI. Saham BBNI ditutup tepat juga di gold line-nya di 4550, sehingga rekomendasi yang sama untuk BBNI, boleh beli asalkan dia break dulu di gray line-nya di 4596 dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke PBH-nya di 5150. Ketika dia berhasil break di 4596, teman-teman boleh beli dan langsung gunakan 4550 ini sebagai batasan stop loss. Namun jika besok dia open dan turun di bawah 4550, maka dia berpeluang untuk turun menuju ke 3992, yang mana itu adalah gray line bawahnya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini tutup naik tipis di 1125 ya, dimana dia sudah berada di atas gold line-nya di 1120, sehingga Pegas kemungkinan besar akan terus melanjutkan kenaikan untuk sekali lagi menguji 1160, yang mana itu adalah resisten paling kuatnya. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli asalkan dia tidak turun di bawah 1120, sehingga teman-teman punya range buy dari 1120, 1125, itu teman-teman boleh beli. Tetapi kalau teman-teman yang mau lebih aman, boleh tunggu saat dia berhasil break 1160. Itu jauh lebih valid
ketimbang teman-teman beli di area sekarang. Tetapi kalau yang mau nekat boleh saja beli di 1120 sampai 1160. Itu sebagai range buy-nya. Tetapi ingat, kalau dia turun di bawah 1120, maka teman-teman boleh cut loss. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham SSIA. Saham SSIA ditutup di gold line-nya di 398 dengan target kenaikan terdekat di 402, yang mana itu adalah gray line-nya. Tetapi di bawah itu cukup jauh ya, white line-nya 340, sehingga untuk jauh lebih aman teman-teman boleh beli saat dia break dulu di 402, yang mana itu adalah gray line-nya, dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 458. Karena ketika dia belum berhasil break di 402, maka dia punya peluang turun yang cukup dalam ya, menuju 340. Sehingga kalau teman-teman mau lebih aman, boleh beli di 402 dan gunakan 398 itu sebagai batasan untuk cut loss. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham HKMU. HKMU masih ditutup di gold line-nya di 85, di mana di 86 ada gray line-nya. Selama dia masih berada di atas 85, maka HKMU masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 96, yang mana itu adalah PBH-nya yang sudah beberapa kali tidak berhasil ditembus. Tetapi teman-teman yang mau aman boleh beli saat dia break dulu di 86, dan teman-teman bisa gunakan 84 ya, satu tick di bawah gold line sebagai batasan stop loss. Jadi 84 ke 86 teman-teman punya 2 tick sebagai batasan stop loss. Tetapi teman-teman dari 86 menuju 96 teman-teman punya 10 tick potensial profit, sehingga ini merupakan deal yang terbaik. Tetapi kalau teman-teman beli 185 itu juga tidak masalah, hanya belum valid ya, karena dia belum berhasil menembus trend line-nya. Bisa saja dia berpeluang untuk melanjutkan penurunan ke 79, itu jaraknya cukup jauh, sehingga teman-teman bisa hitung sendiri risk and reward-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham IPOL. Saham IPOL setelah rally beberapa hari naik tinggi, hari ini dia turun cukup dalam, namun dia tertahan di gray line-nya di 74. Teman-teman yang belum punya barang ya, selama dia masih berada di atas 74, maka itu masih aman ya. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 74, maka dia akan berpeluang untuk menguji white line-nya di 71. Sehingga untuk saham IPOL kita rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Boleh beli asalkan dia masih berada di atas 74, dan teman-teman bisa gunakan angka 71 itu sebagai batasan untuk stop loss. Targetnya menuju ke PBH-nya di 81. Dan saham terakhir akan kita ulas malam hari ini di review saham part 27 adalah APLN. Saham APLN ditutup di harga 117, di mana di harga 119 ada gold line, sehingga teman-teman boleh beli kalau dia break dulu di 119 dengan target kenaikan terdekat menuju 125 dan target akhir menuju ke 134. Selama dia belum break di 119, maka belum kita rekomendasikan. Tetapi kalau teman-teman yang mau nekat, silakan beli saja di area 117 sampai 119, asalkan teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 117. Sekian review saham part 27 seri kedua. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton. Terima kasih juga yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau boleh di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.